Di episode kali ini kita mau ngobrol soal perjalanannya Rusi sebetulnya. Jadi bisa dibilang lompatan hidup ini adalah perjalanannya Rusi gitu ya. Pengejawantahan perjalanannya Rusi gitu ya. Nah, sebetulnya perjalanannya Rusi ini sudah dituangkan dalam series bukunya. Nah, kita mau bahas series yang pertama nih di episode kali ini. Judulnya adalah Puzzle of Happiness. Ini bukunya, buku fisiknya. Ya. Warna kuning, tapi juga tersedia e-booknya ya. Ini ada e-booknya ya? Iya, jadi semua buku ada dua versionnya. Oke. Ada e-book, ada buku fisik. Nah, teman-teman saya mau cerita singkat ya. Mungkin tahun 2014 atau 2000, saya lupa 2012 sampai 2014 kayaknya. Rusi itu pernah bertanya sama guru kami lah gitu. Gimana sih Pak nulis buku gitu? Iya, iya. Terus jawabannya adalah? Iya, ditulis aja. Gitu jawabannya. Sangat tidak menjawab, tapi ya memang begitu. Memang begitu gitu kan. Nah, dulu Rusi pengen banget buat buku ya, nulis buku gitu ya. Dan mungkin karena pikirannya masih rumit gitu ya, jadi mikirnya macam-macam gitu ya. Sampai guru kami bilang ya tulis aja gitu. Nah, sampai akhirnya dia sekarang udah buat 3 buku. Tapi kita mau bahas buku yang pertama dulu nih. Judulnya adalah Puzzle of Happiness. Sebenarnya di buku ini apa yang kamu tuangkan dan kenapa kamu buat buku ini sih? Puzzle of Happiness ya. Wah, kalau cerita buku otomatis jadi cerita, ya benar kata Ari tadi sih, cerita perjalanan hidup saya, gue, gitu ya. Jadi kalau yang happiness ini sebetulnya berangkat dari waktu tahun-tahun dulu itu memang saya itu kan sangat tidak bahagia lah, ya. Sangat tidak bahagia, banyak luka batin. Tidak bahagia bukan karena kita menikah kan? Cuman karena problemmu dan luka batinmu ya. Kok kamu begitu ya? Kok saya jadi insecure begini ya gitu ya? Iyalah, emang dari gue nya gitu kan. Aduh, ya, suami ganteng. Oke, iya. Bener Kak, kamu ganteng. Terus. Iya, jadi memang sangat tidak bahagia. Yang tadi kan sangat tidak bahagia, punya luka, punya banyak trauma yang kayaknya makin lama itu bukannya makin mereda, kok malah makin ngegulung gitu, makin kemana-mana. Apalagi kan kalau dulu single ya cuma urusannya sama diri sendiri, tapi begitu nikah, punya pasangan, punya anak, itu kan jadi kayak menjaga dirinya tuh harus kemana-mana gitu kan, karena akan berefek ke hubungan sama pasangan, ngefek ke cara saya mendidik anak itu juga ngefek gitu kan, kayak jadi makin ruwet lah gitu. Nah akhirnya sampai di satu titik, mungkin itu salah satu titik terendah ya dalam hidup gitu, sampai nanya gitu, sebetulnya bahagia tuh kamu nanya aduh ya gitu terus? Kan aduh jadi gara-gara kamu nanya nih pengen ya, jadi sampai nanya gitu kan, sebenarnya bahagia itu ada nggak sih, bahagia itu seperti apa kok, karena waktu itu tuh titik saya terendahmu merasa, tuh bukan karena duit gitu ya? bukan, justru karena kan banyak orang tuh merasa titik terendahnya tuh karena duit gitu. Kalau Bukan. saya kan memang lain ya, maksudnya concernnya itu lebih ke mental, lebih ke trauma, lebih ke hubungan sih. Oke. Terus gitu. tanya tadi, bahagia itu ada atau ya, enggak? Gitu. Bahagia itu ada apa enggak? Apakah semua orang bisa bahagia? Bahkan di titik itu tuh saya ngerasa kayaknya saya nggak akan bisa bahagia deh seumur hidup gitu, karena kayaknya pokoknya nggak enak deh gitu kan. Sangat tidak menikmati dan sangat tidak nyaman menjadi diri sendiri gitu kan. Oke. Gitu. Dan ternyata dari satu pertanyaan itu, apakah saya bisa bahagia, terus bahagia itu apa gitu kan, akhirnya ketemu banyak pengetahuan, ketemu guru-guru gitu kan, yang akhirnya saya rangkum. Jadi sebetulnya buku pertama ini itu masih sumbernya dari luar. Karena saya mengumpulkan apa yang saya bisa jadikan pegangan untuk diri saya supaya saya bisa belajar bahagia, belajar keluar dari kondisi yang tadi ya, yang suram, yang down, yang drop gitu. Jadi saya mengumpulkan dan saya menemukan 4
4 kepingan gitu ya, 4 puzzle. Nah, dari seri awal tuh saya selalu suka kata puzzle karena menurut saya perjalanan saya itu kayak ngumpulin puzzle gitu. Dari pertanyaan saya nanya bahagia itu ada apa enggak, gimana, itu ketemu satu guru, kayaknya ini salah satu kepingannya. Terus ketemu apa lagi? Oh, kayaknya ini nyambung ya sama yang kemarin gitu. Jadi kayak bener-bener kayak lagi main puzzle sih. Jadi ada beberapa kepingan-kepingan yang kemudian waktu saya satukan, oh mungkin ini yang bisa jadi pegangan untuk saya untuk belajar gitu kan, untuk belajar bahagia, belajar keluar dari pola gitu kan, pola suram itu pola ya, suram itu. Nah, akhirnya saya cuma berpikir waktu buku pertama ini, siapa tahu ada orang yang sedang berada di titik yang sama seperti saya, merasakan hal-hal yang sama seperti saya, dan juga lagi nyari caranya tuh gimana sih gitu. Hal-hal apa yang perlu saya ketahui supaya saya tuh bisa keluar, supaya saya tuh bisa punya daya gitu ya, percaya lagi, punya berdaya iya, ya, bisa berdaya. Percaya bahwa oh ternyata saya tuh bisa gitu kan. Nah, akhirnya itulah 4 hal itu yang saya rangkum, saya tulis, saya jadikan di Puzzle of Happiness ini. Jadi kalau yang buku pertama memang itu adalah kumpulan pengetahuan, too bright ya. Kumpulan pengetahuan yang saya kumpulkan. Jadi memang ini lebih banyak apa yang saya dapat dari luar. Di waktu itu saya belum cukup berani untuk cerita tentang diri, karena masih ngerasa aduh banyak aibnya gitu kan. Iya. Jadi masih ngambil yang dari luar. Walaupun ada beberapa yang saya sisipkan, apa yang saya dapat tulisanmu dari diri sendiri saya, dari gitu. dalam ya. Tapi itu masih dikit dan kayak masih malu gitu. Kalau dibaca orang malu gitu. Jadi yang buku pertama Happiness ini formula yang saya dapat, yang kemudian memang setelah saya terapkan saya jadi lebih baik. Saya belajar untuk mulai lebih happy, saya belajar untuk mulai lepas hal-hal yang memang selama ini memenjarakan gitu ya, yang bikin saya tuh terpuruk terus, itu mulai saya berani lepas, berani akui, berani lepas gitu sih. Nah, ini jadi awal perjalanan kesembuhan lah ya. Gitu. Nah buat teman-teman yang mungkin gitu ya berjodoh dengan buku ini, klik aja di link di deskripsi gitu ya, isi bukunya apa sih gitu ya. Klik aja di deskripsi, nanti ada cara belinya gimana. Ada yang ebook juga, mungkin suka yang lebih cepat gitu ya, daripada atau yang nunggu. Suka yang bisa dibawa-bawa di gadget gitu kan. Iya. Cek aja di link deskripsi, nanti ada linknya di situ gitu ya. Bisa WA juga untuk tanya bagaimana cara membeli buku ini. Oke, kita ketemu lagi di episode mendatang. Thank you, bye-bye. See you.